Apakah parlemen sengaja membuat negara lemah dengan tidak membuat undang-undang untuk memberantas ideologi berbahaya yang semakin merajalela mengancam kedaulatan bangsa? Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme yang sebelumnya adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 itu belum mampu menjerat aspek ideologi. Itu bayangkan ada orang mengkampanyekan tentang sistem negara lain. Saya nggak habis pikir kalau kemudian pakar-pakar pidana kita nggak punya rumusan tentang itu. Maka pemerintah, pemimpin, juga penegak hukum, TNI, Polri juga di Indonesia, mereka harus bisa menangani pemberontakan atau upaya-upaya pemberontakan seperti ini. Maka sistem demokrasi dan hak asasi itu buat suatu bentuk awal dari kemusyrikan yang menyebabkan syahadat kita batal. Harusnya hari ini kita berjuang untuk menegakkan khilafah. Karena khilafah ini yang akan menggusur sistem demokrasi yang zalim tadi. Secara hukum, ini kelemahan kita masih. Ya, oke. Aparat mencoba untuk melakukan segala daya dan upaya agar ini daya rusaknya tidak menyebar. Lawmaker atau mungkin DPR atau pembuat undang-undang pemerintah juga kemudian harus tanggap dalam mengatasi soal ini. Jangan kemudian penegak hukum yang harus kreatif dalam mencari pasal-pasal hukum untuk hal yang memang secara kasat mata melanggar hukum sesungguhnya, begitu ya. Anggota dewan yang terhormat, yang konon katanya mereka mewakili dari suara rakyat Indonesia, yang diberi mandat dengan segala kemewahan fasilitas yang dinikmatinya, nampaknya sama sekali tidak bisa melihat keresahan segenap anak bangsa yang diwakilinya, yang begitu khawatirnya terhadap masa depan bangsa dan negara atas pembiaran mereka terhadap manusia-manusia yang menyebarkan ideologi-ideologi berbahaya yang berpotensi menghancurkan negara. Khilafah, ideologi yang bisa mengancam kedaulatan negara, bisa dengan bebas mereka suarakan serta mereka kampanyekan karena lemahnya negara yang tidak mempunyai undang-undang untuk melarang serta memberantas ideologi berbahaya mereka. Ketidakpedulian para anggota dewan yang terus membiarkan dengan tidak dibuatnya undang-undang untuk melarang ideologi tersebut tentu membuat kita bangsa Indonesia terus dibuat khawatir dengan semakin berkembangnya ideologi berbahaya itu. Para pengancam kedaulatan negara pun dengan begitu bebasnya mengkampanyekan ideologinya tanpa harus takut bersentuhan dengan hukum, karena memang tidak ada aturan hukum untuk melarang berkembangnya ideologi berbahaya tersebut. Bahkan aparat penegak hukum pun harus bersusah payah dengan segala upaya menjerat mereka yang sudah begitu nyata mengancam kedaulatan bangsa dengan pasal hukum yang berbeda demi mengamankan negara. Hal ini tentu suatu kelemahan yang luar biasa yang dimiliki Indonesia, negara besar dengan beragam warna agama, suku, tradisi, serta budaya, namun tidak memiliki undang-undang yang mampu melindungi berbagai keragaman warganya. Dengan Undang-Undang nomor 5 2018 tersebut, meskipun sudah bisa melakukan tindakan preventive justice atau preventive strike, tapi belum bisa menjerat preemptive justice terkait dengan ideologinya. Ini kegiatannya adalah katakanlah diskusi di kampus, kita bicara tentang ini dan itu. Saya masih bisa memaklumi dalam konteks kebebasan. Tapi ini dikampanyekan kepada masyarakat luas di pinggir jalan, ayo gabung khilafah. Ini kan nggak bisa kita diam. Bagaimana kalau kemudian banyak orang melakukan itu? Ya. Jadi negara harus tegak memberikan rumusan di situ. Ketidakpedulian anggota parlemen yang hingga saat ini masih belum merumuskan undang-undang untuk melarang berkembangnya ideologi berbahaya yang mengancam kedaulatan negara tentu membuat bangsa Indonesia bertanya-tanya, ada apa dengan wakil kita yang terhormat di Senayan sana? Tidakkah mereka bisa melihat ancaman besar kepada negara akibat semakin dibiarkannya manusia-manusia sampah mengembangkan ideologinya dengan begitu bebasnya? Terbongkarnya kasus Khilafatul Muslimin yang hingga saat ini telah ditemukan fakta-fakta baru tentang organisasi berbahaya tersebut jelas merupakan akibat dari pembiaran terhadap mereka selama bertahun-tahun terakhir. Tidakkah mereka para anggota dewan yang terhormat bisa melihat akibat pembiaran yang dilakukan selama ini? Organisasi itu pun bisa meluaskan jaringannya di seluruh pelosok negeri. Dan menurut data yang dirilis oleh BNPT, hingga saat ini jaringan Khilafatul Muslimin yang berhasil ditelusuri sudah memiliki hampir 400 cabang yang tersebar di seluruh negeri. Bahkan organisasi itu pun memiliki lembaga pendidikan sendiri tingkat SD hingga perguruan tinggi.
yang mana lembaga pendidikan tersebut khusus untuk mendoktrin siswanya untuk setia kepada khalifah dan mengajarkannya untuk memusuhi serta tidak mengakui adanya Republik Indonesia. Kurikulum pendidikannya itu misalnya sudah para siswanya tidak boleh menghormat bendera, kemudian sekolahnya juga tidak memasang lambang-lambang negara termasuk foto presiden, bendera merah putih dan lain sebagainya. Kemudian yang dipelajari itu hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, sama Al-Quran saja. Kitab-kitab fikih tidak dipelajari karena dianggap akan menimbulkan debatable atau permasalahan, sehingga memang dibuat hitam putih untuk dibangun taklid buta ya. Mereka punya militansi, mereka mau menyumbang, Mas Aiman. Mereka itu rela untuk memberikan apapun yang mereka punya demi tegaknya sebuah keyakinan dalam konteks hidup berbangsa dan mungkin juga bernegara dalam versi mereka. Jadi kalau bagi saya jangan terlalu kaget kalau kemudian mereka menemukan banyak uang, menemukan banyak jaringan. Ini kelompok aktif, ini kelompok-kelompok yang sekali lagi ini bertumpu pada keyakinan. Mereka sudah anti Pancasila dan pro khilafah. Mereka sudah berpaham takfiri dengan mengkafirkan negara. Mereka sudah intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan. Mereka sudah anti pemerintahan yang sah dengan membangun kebencian maupun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah ataupun pemimpinnya. Ini yang harus kita waspadai dan memang sengaja dibangun oleh kelompok-kelompok ini. Berkembang luasnya jaringan Khilafatul Muslimin hingga memiliki lembaga pendidikan sendiri setingkat SD hingga perguruan tinggi merupakan bukti nyata ketidakpedulian para wakil rakyat yang hanya ingin menikmati fasilitas negara namun tidak peduli sama sekali dengan keutuhan bangsa dan negaranya. Apalagi yang harus ditunggu wahai para wakil rakyat yang terhormat? Apakah harus menunggu terjadi perang sesama anak bangsa terlebih dahulu, baru mereka bisa melek tentang bahayanya ideologi khilafah yang sudah nyata menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara? Ataukah memang harus menunggu negeri ini hancur lebur terlebih dahulu, seperti negara-negara di Timur Tengah yang telah luluh lantah akibat kebodohan manusia dalam memahami agama? Buktinya Irak hancur tidak? Hancur. Suriah hancur porak-poranda, Libya hancur porak-poranda, Mesir juga porak-poranda. Yang berperang siapa? Yang membunuh, yang terbunuh semuanya takbir, Allahu Akbar. Meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap para pentolan HTI dan FPI yang masih mengkampanyekan, bahkan ada yang mengajukan proposal khilafah. Lawan, tindak tegas. Maka pemerintah, pemimpin, juga penegak hukum, TNI, Polri juga di Indonesia, mereka harus bisa menangani pemberontakan-pemberontakan atau upaya-upaya pemberontakan seperti ini. Kewajiban bagi pemerintah, kewajiban bagi para pemimpin juga penegak hukum adalah untuk bisa menjaga stabilitas nasional.